Wa amal alifus salis al-istiqomah. Guru kita berbagi ilmu dalam kitab Fadailus Syuhur. Alif yang ketiga diartikan dengan istiqomah. Dalam Jumadil Ula, bulan Jumadil Ula ada 3 alif. Alif yang pertama diartikan oleh guru kita dengan ihsan. Alif yang kedua diartikan dengan ikhlas. Alif yang ketiga diartikan dengan istiqomah. Ya. Istiqomah, istiqomah, yastaqimu, istiqomatan. Orang yang istiqomah namanya mustaqim. Ya, mustaqim orang yang istiqomah. Ini dalam Al-Quran surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Secara makna istiqomah ya acek, mudawamah, rutin, kontinu. Ya. Dalam surat Al-Jin ayat 16, guru kita mengutip ayat Allah, wa allaw istaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Seandainya mereka manusia atau jin istiqomah, la istaqamu. Istiqomah kepada apa? Alat tariqati, kepada satu tarekoh. Ya. Istiqomah bertorekoh, torekoh, satu torekoh. Ya. Ini dalam tafsir banyak yang menjelaskan, tapi mayoritas tafsir menjelaskan toriko itu adalah dinul Islam. Maksudnya adalah agama Islam. Jadi kalau ditafsirkan wa Allah istaqamu ala dinil Islam. Nah, jadi kalau mereka itu para jin manusia istiqomah dengan agama Islam, nah, tapi Allah menyebutnya alat toriko, bukan adinil Islam alat torikoti. Kenapa? Di dalam ilmu balaghah ini namanya itlaqul juz wa iradatil kul. Yang dikatakan adalah juznya, tapi yang dimaksudkan adalah seluruhnya. Nah, kenapa dikatakan toriko? Karena toriko itu adalah juz dari dinul Islam. Toriko itu adalah bagian dari agama Islam. Artinya apa? Beragama Islam kalau tidak bertoreko tidak sempurna. Ya. Seperti ayat lain, ada firman Allah, warka'u ma'arroki'in. Rukuklah kalian bersama dengan orang-orang yang rukuk. Ini maksudnya bukan rukuk doang. Maksudnya adalah sholat. Sholatlah kalian bersama dengan orang-orang yang sholat. Tapi kenapa nggak dikatakan wasollu ma'al musallin? Salatlah kalian bersama orang musallin. Tapi dikatakan warka'u ma'arroki'in. Disebutkan ruku. Ini namanya itlaqul juz wa iradatil kul. Ya. Kenapa dikatakan ruku? Nggak sholat langsung. Karena ruku adalah sebagian dari sholat. Sholat tanpa ruku, sholatnya nggak sah, nggak sempurna. Begitu pula dinul Islam disebutnya alat torikoti. Karena toriko ini adalah sebagian dari agama Islam. Agama Islam tidak bertoriko, tidak sempurna. Ya. Jadi Allah menekankan lawistaqomu alat torikoti. Seandainya jin manusia istiqomah dengan toriko. Apa balasan dari Allah yang dijanjikan oleh Allah? La asqainahum ma'an ghadaqa. Niscaya aku tumpahkan kepada mereka, bukan disiram, tumpahkan kepada mereka ma'an ghodaqo, air yang tiada henti. Air rizkon kasiro, maksudnya adalah rezeki yang banyak. Rezeki lahir, rezeki batin. Ya. Tapi syaratnya istiqomah dulu. Jangan mengharapkan mengalirnya rezeki lahir batin kalau tidak istiqomah. Istiqomah dulu. Maka yang ditekankan adalah istiqomahnya. Maka Sayyidina Ali juga menyampaikan, kata Sayyidina Ali, kun tolibal istiqomah wala tolibal karomah.
Jadilah kamu ini orang yang ngejar istiqomah. Ya. Yang mengejar istiqomah tidak ngejar karomah. Karomah mah gampang. Yang penting istiqomah pasti akan mendapatkan karomah. Maka dalam istilah kata lain, istiqomah. Istiqomah itu adalah khairum min alfi karomah. Lebih baik daripada 1.000 karomat. Jadi kita dalam kita beramal, jangan ngejar karomah. Ya, aduh udah sekian tahun kok belum ada ini, belum ada. Jangan ngejar karomah, istiqomah aja dulu. Kalau sudah istiqomah, pasti akan ada karomah. Kalau sudah istiqomah, pasti akan ada rizki lahir dan batin mengalir deras kepada kita semua. Nah, siapa yang istiqomah? Ya guru kita yang sudah istiqomah. Kita seorang murid nggak akan bisa istiqomah kalau tidak ketemu, kalau tidak dibimbingkan oleh orang yang sudah istiqomah. Ya, kita pengen istiqomah, tapi kita nggak ada yang bimbing, nggak ada contoh, nggak ada uswatun hasanah buat istiqomah. Nggak bakal bisa, pasti gagal. Tidak bisa kita istiqomah sendiri, harus dibimbingkan oleh orang yang sudah istiqomah. Makanya kita ucapkan alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadil mu'minin. Kita semua dipertemukan dengan guru mursyid, kita diajarkan zikir. Zikir ini adalah zikir yang luar biasa, kalimat istiqomah. Wa kalimatul istiqomati la ilaha illallah. Kalimat istiqomah itu la ilaha illallah, kata guru kita. Ya, kita pengen istiqomah tapi nggak punya kalimatnya, nggak punya alatnya, nggak bakal bisa. Ya. Nggak bakal bisa kita istiqomah kalau tidak punya alatnya, tidak punya kalimatnya. Kalimat istiqomah itu la ilaha illallah. Coba kita ingat-ingat. Ya. Kita ini amalan apa yang istiqomah sebelum kita diajarkan zikir oleh guru kita. Ingat-ingat. Ya. Kita punya wiridan apa dulu. Nggak ada istiqomah. Ya, meskipun secara umum setelah sholat ada astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa wa atubu ilaih. Allahumma antas salam wa minkas salam dan seterusnya. Tapi yakin itu juga nggak bisa istiqomah. Tergantung situasinya. Ya, kalau lagi longgar mungkin baca, tapi kalau lagi buru-buru ya bukan Allahumma antas salam, Allahumma lantas jalan. Kita ini bisa istiqomah zikir setelah kita ditalkin oleh guru kita. Setelah ditanam dengan kalimat istiqomah la ilaha illallah. Kalau dulu kita kalimat yang lain setelah sholat kadang baca, kadang enggak. Ya, kadang banyak, kadang sedikit. Enggak beraturan karena enggak ada yang bimbing, enggak ada gurunya. Enggak ada mujiznya, enggak ada yang mengijazahkan, enggak ada yang mengajarkan. Tapi setelah kita ketemu dengan guru kita pengersa apa? Kita dibimbingkan setiap sholat, zikir la ilaha illallah minimal 165. Lebih banyak, lebih bagus. Kalau lagi darurat, lagi buru-buru, lagi sibuk banget, boleh 3 kali dulu, nanti di lain waktu, dikodok, dirapel, didobel, dibanyakin, supaya istiqomah mengamalkan kalimat la ilaha illallah. Ini namanya bimbingan. Dan kita alhamdulillah, ya, kita tidak selalu 165 atau lebih. Terkadang kita juga dalam perjalanan, musafir, lagi keadaan tertentu, kita hanya 3. Tapi 3 zikir itu tidak memutuskan istiqomah. Nah, inilah bimbingan dari guru. Kalau nggak ada guru, nggak akan kita bisa jadi orang yang istiqomah. Ya. Kita ini bisa istiqomah la ilaha illallah setelah kita dibimbing. Kalau sebelum kita ketemu dengan guru musik, kita juga baca la ilaha illallah. Tapi apa? Enggak istiqomah. Ya. Lihat ada orang meninggal enggak? Kalau ada orang meninggal, tahlilan 1 hari sampai 7 hari, 40 hari, baru kita mengucapkan zikir la ilaha illallah. Ya. Kalau ada orang yang meninggal, baru kita la ilaha illallah. Jadi nggak bisa istiqomah.
Setelah kita ditalkin, nah mau ada orang meninggal, mau ada orang yang lahir, masa bodoh. Pokoknya setiap sholat, habis sholat, kita zikir la ilaha illallah. Inilah istiqomah. Ya. Istiqomah yang dibimbingkan oleh guru kita. Luar biasa. Berhasil kita. Ya. Kalau tidak ada gurunya, tidak ada contoh, nggak ada yang bimbing, nggak bakal kita bisa istiqomah. Nah, maka kita melihat di dalam kitab Kanzul Aras yang ditulis oleh Abah Jagat yang merupakan sabda-sabda Abah. Disampaikan dalam kitab itu tentang ciri orang yang istiqomah. Ada 3 tanda orang yang sudah istiqomah. Yang pertama dalam kitab Kanzul Aras dijelaskan, ini dawuh pengarsa Abah, orang istiqomah itu yang pertama tidak kenal lelah, ya, selalu ada energi untuk berbuat baik, tidak pernah mengeluh, tidak pernah mengaduh. Aduh, wah capek, nggak ada bilang capek. Pusing, nggak ada bilang pusing. Ya, bagi orang yang sudah istiqomah selalu, ya, selalu punya energi, tidak pernah kenal lelah. Coba lihat guru-guru kita, pengersa apa. Kalau safari manakib dari sini, dari satu tempat selesai, langsung ke tempat yang lain, terus muter. Nggak pagi, nggak siang, nggak sore. Ya, teman-teman kita juga ternyata banyak. Ikhwan kita terutama kalau hari hari Ahad, ya. Kalau dari Ahad pagi manakib, duhur manakib. Kadang-kadang habis asar ada manakib, malamnya ada manakib. Berapa tempatnya? Dan satu tempat dari tempat yang lain kadang berjauhan. Itu kuat. Kenapa? Istiqomah. Kenapa bisa kuat? Padahal itu kan mungkin orang lain mungkin capek. Karena kita selalu bersama dengan zat yang maha kuat. Kita sudah ditanam, ya, zat yang maha kuat, yang maha bisa, yang maha kuasa, yang maha segalanya. Ini bimbingan guru. Jadi nggak ada ikhwan itu ngaduh, aduh capek, ini aduh lelah, ini nggak ada. Selalu dikasih energi oleh Allah melalui guru mursyid untuk selalu beraktivitas, selalu maju terus dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tanda yang pertama orang istiqomah tidak kenal lelah. Yang kedua, orang istiqomah itu tandanya tidak terganggu oleh apapun, oleh siapapun. Nggak terganggu. Ya, dalam kita melaksanakan amalia itu, ya pasti banyak gangguannya. Udah waktunya kita wirid, udah waktunya kita zikir, ada aja kadang ini. Jangan terpengaruh oleh apapun, oleh siapapun. Ya, guru kita pengersa Abah. Dari Abah Anom juga sering disampaikan, banyak yang menceritakan. Abah Anom itu kalau ada tamu sehebat tahun, siapapun tamu itu, kalau datangnya itu sudah menjelang waktu sholat, 10 menit sebelum waktu sholat, pasti tamu itu ditinggal. Punten, Abah badai kacai, Abah mau sholat, silahkan. Bapak mau ngikut saya sholat bareng-bareng, ayo silahkan. Kalau nunggu di sini aja silahkan. Tuh, bahasanya enak. 10 menit sebelum waktu, Abah permisi mau ke air, mau wudhu, mau siap-siap sholat. Tamunya ditinggal, kasih pilihan tamunya. Mau ikut bareng saya, ayo sholat bareng-bareng. Mau nunggu di sini juga boleh, silakan. Tuh. Sepenting apapun, siapapun dia yang datang. Mau jenderal kayak, mau apalagi kopral, mau pejabat kayak apalagi rakyat biasa. Selalu gitu. Ini istiqomah, nggak terganggu. Nggak mentang-mentang ada tamu agung kemudian sholatnya di akhir-akhir. Enggak. Lurus terus istiqomah. Inilah ajaran dari guru kita, Pangersa apa. Ya. Jadi tidak terganggu oleh apapun siapapun, maju terus. Sekali layar berkembang, pantang mundur ke belakang, maju terus. Masa bodoh dengan yang lain, ya. Masa bodoh dengan urusan yang lain. Semua ini adalah hakikatnya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala buat kita, ya. Jadi yang mau mutusin istiqomah kita ini banyak. Urusan dunia, urusan anak, urusan kerjaan, macam-macam. Orang yang istiqomah tidak terpengaruh, bodoh amat.
Ya, tamu apa kan, tamu ini pokoknya tinggalin. Ya. Yang ketiga, tanda orang yang istiqomah itu disampaikan oleh Allah, ditulis oleh Abah Jagat dalam kitab Kanjul Aras, adalah selalu fokus dan loyal kepada tali Allah, yaitu gurunya saja. Hanya guru saja. Hanya setia, hanya ikut, fokus kepada Allah saja. Tidak yang lain. Biarin orang lain, guru yang lain kelihatan sakti, kelihatan manjur, mujarab, bodoh amat. Kita nggak punya urusan dengan mereka. Urusan kita dengan Allah. Ya, perjalanan rohani kita ini banyak ikhwan yang akan diperlihatkan oleh Allah. Diperlihatin segala sesuatu dalam perjalanannya. Banyak yang dilihat, tapi nggak usah direspon. Ya, cukup jadi pengalaman saja. Banyak yang terdengar, bisikan-bisikan ini, gini. Jangan terpengaruh. Kita hanya fokus kepada tujuan kita. Ya, kita hanya fokus pada tujuan kita menuju Allah bersama dengan Allah melalui bimbingan guru mursyid. Fokus ke apa? Jangan tergoda oleh amalan guru lain. Jangan tergiur oleh kehebatan guru lain. Guru kita yang paling hebat. Guru kita yang paling luar biasa. Inilah murid yang istiqomah. Mudah-mudahan kita semua diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bimbingan guru mursyid kita. Berkah semuanya, segalanya, selamanya. Mohon maaf kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah